Berlatar di Spanyol, terlihat sebuah band tampil membawakan lagu di sebuah bar. Adalah Ivan Pelayo, sosok vokalis sekaligus juga menjadi tokoh sentral dalam film kali ini. Ia nampak begitu piawai dalam penampilannya. Soal profesinya sebagai penyanyi tak hanya dilakukannya untuk sekedar mencari uang saja, tetapi juga menjadi hobi yang telah mendarah daging dalam dirinya. Namun tak seperti biasanya, penampilan Ivan dan bandnya kali ini juga turut disaksikan oleh Gonzalo Garcia, pria tua yang juga menjadi ayah dari Ivan itu sendiri. Menariknya, kedatangan Gonzalo kali ini tidak hanya sekedar menikmati penampilan musik dari Ivan saja, melainkan juga untuk menyampaikan permintaannya pada anaknya itu. Usai manggung, Gonzalo menyampaikan soal temuannya pada salah satu teknik untuk memenangkan mesin roulette, sebuah permainan judi yang selama ini begitu ia cintai. Tak tanggung-tanggung, pria tua itu bahkan mengaku telah mengamati jalannya permainan roulette selama berbulan-bulan dan meyakini jika analisanya saat ini tak akan meleset. Gonzalo agaknya begitu yakin bila teknik yang ia temukan bisa memberikan kemenangan besar dalam permainan roulette nantinya. Namun sayangnya ia justru tak bisa memainkannya seorang diri, melainkan ia membutuhkan bantuan Ivan untuk menjalankan aksinya tersebut. Mendengar rencana itu, Ivan yang begitu terobsesi dengan musik jelas menolak mentah-mentah ajakan dari Gonzalo. Terlebih ayahnya itu juga diketahui sempat bangkrut dan hampir gila hanya karena permainan roulette di masa lalunya. Namun dengan segala bujuk rayu dan iming-iming yang dilontarkan Gonzalo, Ivan pun akhirnya goyah dan menuruti permintaan dari ayahnya tersebut. Atas saran dari ayahnya, Ivan lalu mulai menemukan satu demi satu saudaranya untuk mengajak mereka menjalankan aksinya. Meski awalnya harus menghadapi penolakan, namun akhirnya Ivan berhasil membentuk timnya yang terdiri dari Balon, Marcos, dan Alfredo. Di bawah arahan dari Gonzalo, Ivan mulai menjelaskan tentang metode permainan yang akan mereka lakukan. Namun seperti orang awam pada umumnya, Balon, Marcos, dan Alfredo yang tak begitu memahami tentang permainan roulette sempat meragukan teknik yang akan mereka lakukan. Namun dengan penjelasan yang baik dari Gonzalo, ketiganya pun akhirnya meyakini jika teknik yang akan mereka gunakan benar-benar bisa memberikan keuntungan besar nantinya di masa depan. Di malam yang telah ditentukan, Ivan, Balon, Alfredo, dan Marcos akhirnya memulai permainan mereka di kasino. Sayangnya, untuk bisa mencapai kemenangan tidak serta-merta bisa langsung mereka dapatkan. Keempat pria itu bahkan sampai melalui lebih dari 2 jam hanya untuk kalah sembari mencari peluang yang tepat guna menerapkan teknik permainan dari Gonzalo. Dan benar saja, penantian yang lama pun akhirnya berujung pada kemenangan beruntun yang membuat mereka cukup puas. Mendapati hasil tersebut, Ivan sebagai pemimpin dari timnya pun lalu menghubungi Gonzalo untuk memberikan kabar gembira pada ayahnya itu. Namun ternyata kegembiraan itu tak berlangsung lama. Ivan yang berniat kembali ke mejanya malah tak mendapati Balon dan Alfredo di meja kasino mereka. Betapa kesalnya Ivan, karena ternyata Balon saat ini malah tengah asik berbincang dengan 2 wanita. Sementara Alfredo justru terlihat seru sendiri dengan mesin slot yang ia mainkan. Tak hanya Ivan, Marcos yang merupakan adik dari Alfredo juga ternyata turut kesal melihat tingkah yang dilakukan kakaknya sendiri. Ia bahkan sampai memutuskan untuk pulang ketimbang harus melalui malam itu bersama dengan orang-orang yang bodoh. Mendapati hal tersebut, Ivan yang tersulut amarah akhirnya memutuskan untuk menghentikan permainan mereka di malam itu, tanpa memperdulikan target kemenangan mereka sendiri. Perjalanan pulang pun terasa begitu dingin. Tak ada sepatah kata pun yang mewarnai perjalanan mereka di malam itu. Hingga kemudian Ivan yang tak sanggup menahan kekesalannya lalu memutuskan untuk berhenti di salah satu jalan. Dengan memasang wajah serius dan mengutip beberapa kalimat penyemangat, Ivan yang awalnya begitu kesal akhirnya berhasil membuat ketiga saudaranya kembali menemukan semangat mereka. Keempat pria yang menamakan dirinya sebagai tim Pelayos itu pun akhirnya bisa kembali bersemangat dan berkomitmen untuk bisa bermain lebih baik lagi ke depannya. Nah, sejak saat itulah tim Pelayos sukses melalui malam demi malam dengan hasil permainan yang memuaskan. Hal itu jelas membuat Gonzalo sangat puas dengan aksi Ivan dan timnya itu. Namun di sisi lain, keberhasilan keempat pria itu justru telah menarik perhatian dari pihak kasino sendiri. Bagaimana tidak, Ivan dan ketiga saudaranya diketahui selalu pulang dengan kemenangan besar setiap malam sepanjang 2 bulan terakhir. Nah, fakta itulah yang membuat pihak kasino mulai mengamati gerak-gerik keempat pemain tersebut. Tak tanggung-tanggung, pihak kasino ternyata tidak hanya menandai Ivan dan ketiga saudaranya saat bermain saja, tetapi mereka juga sampai dibuntuti oleh mata-mata pada setiap aktivitasnya. Seolah ingin merayakan keberhasilan mereka, The Players selalu mengumpulkan semua saudaranya dan mengadakan pesta di salah satu restoran. Di tempat itu juga, Ivan akhirnya berkenalan dengan seorang karyawan wanita bernama Sui. Wanita berdarah Asia tersebut ternyata terkesima dengan motor Harley yang dibawa oleh Ivan. Sui bahkan tak malu menyatakan ketertarikannya pada motor Ivan.
termasuk meminta Ivan untuk membawanya jalan-jalan suatu hari nanti menggunakan motor Harley tersebut. Tak hanya itu, acara kumpul keluarga juga turut dimanfaatkan oleh Alfredo untuk memperkenalkan pacar barunya. Namun, siapa sangka, wanita bernama Ingrid Salgado itu ternyata diketahui bekerja sebagai bandar di salah satu meja kasino. Mendapati fakta tersebut, Gonzalo yang tak ingin terjadi hal buruk pada tim Pelayos lalu mengingatkan Ivan untuk terus mengawasi hubungan antar Alfredo dan si Ingrid. Hal mengejutkan lainnya juga turut dirasakan oleh Ivan. Ia yang saat itu hendak meninggalkan restoran malah mendapati Sui yang juga akan pulang usai bekerja. Tak seperti karyawan pada umumnya, Sui yang dari awal terlihat sebagai karyawan biasa dan hanya bekerja di area dapur saja ternyata pulang dengan dijemput oleh mobil yang mewah. Sontak, hal itu jelas mengundang perhatian Ivan dan munculkan rasa penasaran yang begitu besar pada sosok wanita tersebut. Nah, kemudian di sisi lain, pengamatan yang dilakukan oleh pihak kasino akhirnya membuat pemimpin di sana menjadi geram. Pasalnya, pria berjuluk The Beast itu mendapati adanya salah satu karyawannya yang ternyata menjalin hubungan spesial dengan Alfredo. Tak lain dan tak bukan adalah si Ingrid. Tak hanya itu, sosok Gonzalo yang diketahui berada di balik aksi tim Pelayos juga semakin membuat The Beast menjadi sangat meradang. Karena ternyata pria tua tersebut memang dari dulu kerap kali berusaha mengalahkan permainan roulette di kasinonya. Karena alasan itulah, The Beast lalu meluapkan amarahnya dengan memanggil si Ingrid. Alih-alih melarang setiap karyawannya untuk menjalin hubungan istimewa dengan tamu kasino. The Beast juga tidak hanya sekedar memperingatkan wanita itu agar menjauh dari Alfredo saja, melainkan juga mengancam akan memecat Ingrid jika tak mematuhi aturan tersebut. Seolah tak ingin dikeluarkan dari pekerjaannya, Ingrid pun mau tak mau perlahan mulai menjauh dari si Alfredo. Nah, kemudian di malam berikutnya, permainan kembali dilakukan oleh tim Pelayos. Namun tidak seperti malam-malam sebelumnya, kali ini Ivan malah lupa membawa kartu membernya yang membuatnya tak bisa masuk ke area kasino. Alih-alih akan pulang mengambil kartunya, Ivan lalu menjadikan Marcos sebagai pemimpin sementara dari Pelayos. Setidaknya selama Ivan tak berada di kasino. Dan sial bagi Pelayos. Di bawah kepemimpinan dari Marcos, mereka malah kalah besar dengan jumlah kerugian yang bahkan sampai menghabiskan seluruh keuntungan yang sempat diperoleh sebelumnya. Di waktu yang sama, alasan pulang untuk mengambil kartu ternyata hanyalah siasat dari Ivan saja. Karena kali ini dirinya justru memanfaatkan momen tersebut untuk berkencan dengan Sui. Namun momen indah malam itu tak berlangsung lama. Karena kemudian Ivan akhirnya mengetahui tentang kondisi saudaranya yang rugi besar-besaran di malam itu. Alhasil, ia pun dengan cepat langsung mendatangi kasino tempat mereka berada. Atas hasil buruk yang mereka dapat, Marcos pun sontak menjadi bulan-bulanan oleh saudaranya sendiri. Tak terkecuali dengan si Ivan. Namun di luar dugaan, respon yang ditunjukkan Gonzalo justru berbeda dari yang lainnya. Pria tua itu menjelaskan bahwa kekalahan besar yang menimpa The Pelayos merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi pada pemain manapun yang ada di dunia ini. Bahkan Gonzalo sampai berpesan pada yang lainnya untuk kembali fokus pada tujuan mereka, tanpa perlu memikirkan soal hasil kekalahan tadi. Tak hanya itu, Gonzalo juga mengungkapkan bahwa dirinya masih memiliki dana cadangan yang bisa mereka gunakan untuk bermain roulette lagi. Meski ia juga berpesan pada Marcos untuk tetap mengembalikan semua kerugian yang telah dibuatnya tadi. Di malam berikutnya, permainan pemukau kembali berhasil ditunjukkan oleh tim Pelayos. Hal itu juga yang lagi-lagi menarik perhatian The Beast untuk terus memantau aktivitas mereka. Namun secara mengejutkan, balon yang sedari awal bermain dengan cukup bagus malah tiba-tiba kedapatan tertidur pulas di tengah permainan. Tak ingin mengambil resiko atas kondisi tersebut, Ivan lalu memutuskan untuk mengakhiri permainan mereka di malam itu. Keesokan harinya, barulah balon mengungkapkan soal keinginannya untuk keluar dari tim Pelayos. Tak ada alasan yang jelas mengenai keputusan tersebut. Namun Ivan yang tak bisa menolaknya hanya bisa merelakan pemain yang sekaligus pamannya itu keluar dari tim mereka. Menariknya, obrolan tentang keluarnya balon kembali direspon dengan unik oleh Gonzalo. Ia yang mengetahui adanya hubungan spesial antara Ivan dan Sui akhirnya memutuskan untuk menarik wanita itu masuk ke dalam tim Pelayos. Secara mengejutkan, bergabungnya Sui ke dalam tim Pelayos ternyata memberikan dampak positif yang luar biasa pada permainan mereka. Dalam waktu sekejap, kemenangan besar berhasil diraih oleh Ivan dan yang lainnya. Berbeda dengan The Beast, ia yang tak ingin kasinonya merugi lantas memulai pertikaiannya dengan tim besutan Gonzalo itu. Pria pengelola kasino tersebut mengolok-olok Sui dengan kata-kata kasar hingga menyulut amarah Ivan. Alhasil, permainan di malam itu pun harus mereka akhiri dengan lebih cepat. Pertikaian yang sempat terjadi agaknya membuat Gonzalo sedikit gusar. Alih-alih tak ingin ada hubungan yang kurang baik antara Pelayos dan pihak kasino, ia pun akhirnya memutuskan untuk menemui langsung seorang The Beast. Dalam pertemuan mereka, The Beast secara terang-terangan mengungkapkan soal ketidaksukaannya pada tim Pelayos yang dianggapnya telah bermain curang. Bahkan ia sampai berujar jika Ivan dan kawanannya tak akan diperbolehkan untuk main lagi di kasinonya.
setidaknya selama The Beast menjadi pengelola di kasino tersebut. Mendengar hal itu, Gonzalo yang tak kehilangan akal malah balik mengancam The Beast. Pria tua itu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan banding dan jika terbukti Templarios tak bersalah, maka bukan tidak mungkin bila nantinya tim Ivan akan kembali bermain untuk membuat kasino The Beast menjadi sangat bangkrut. Di sisi lain, status banding yang dilayangkan Gonzalo jelas tak memungkinkan Templarios untuk bermain di Spanyol. Namun secara mengejutkan, Ivan yang tak bisa tinggal diam malah tercetus ide untuk membawa Templarios keluar dari Spanyol. Alhasil, Ivan dan yang lainnya pun terbang ke Los Angeles yang menjadi pusat kasino terbesar di dunia. Menariknya, hubungan Ivan dan Sui yang semakin dekat akhirnya membuat wanita itu mulai berani mengenalkan Ivan pada keluarganya. Dari sinilah terungkap bahwa sebenarnya keluarga Sui pun tak jauh berbeda dengan keluarga Pelayos, di mana Sui dikelilingi oleh orang-orang yang juga berprofesi sebagai pemain roulette. Hanya saja mereka selalu membalut diri dengan kehidupan yang sederhana. Tak mengherankan jika sebelumnya Sui pun mengisi hari-hari dengan bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah restoran. Di malam yang telah ditentukan, permainan pun mulai dilakukan oleh Ivan dan yang lainnya. Bak pemain profesional tak butuh waktu lama bagi tim Pelayos untuk meraup kemenangan dalam jumlah yang besar. Mereka bahkan bisa membawa pulang banyak uang hanya dalam waktu semalam saja. Kegembiraan juga semakin dirasakan oleh Ivan dan yang lainnya, karena ternyata keberadaan mereka di Los Angeles juga turut diketahui oleh si balon. Layaknya runian, mereka pun melalui hari itu dengan penuh sukacita dan uang yang berhamburan di mana-mana. Berbeda dari malam sebelumnya, permainan kali ini sempat diwarnai oleh intrik antara Pelayos dan pihak pengelola kasino. Kemenangan besar Pelayos dalam satu malam kemarin agaknya direspon dengan cepat oleh pihak kasino di sana. Ivan yang saat itu tengah bermainan roulette tiba-tiba dihampiri oleh pihak pengelola kasino yang mengundangnya untuk berbincang santai di ruangannya. Dalam obrolan mereka, pihak kasino secara terang-terangan menyatakan keberatan dengan kedatangan Ivan dan timnya yang bermain di sana. Kemenangan besar tim Pelayos agaknya telah menjadi ancaman bagi pihak kasino. Karena alasan itulah, maka mereka meminta agar Ivan dan timnya tidak perlu lagi bermain di sana. Namun bukannya menuruti permintaan tersebut, Ivan justru terkesan tak peduli dan menyatakan untuk tetap bermain di kasino itu. Tak ingin merugi lebih banyak lagi, negosiasi yang alot pun akhirnya berujung dengan tawaran menggiurkan dari pihak kasino. Mereka menawari uang berapapun yang Ivan inginkan, asalkan ia dan timnya benar-benar menjauh dari tempat itu. Alhasil, Ivan yang cerdik lalu memanfaatkan momen tersebut dengan meminta banyak uang dari pihak kasino sesuai perjanjian. Di bawah guyuran hujan yang lebat, tim Pelayos nampak sangat kegirangan atas pencapaian yang mereka dapatkan saat ini. Kabar gembira tersebut juga mereka sampaikan pada Gonzalo yang juga sama-sama tengah mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun bukan sekedar kemenangan besar di Las Vegas saja, tetapi pria tua itu juga mengabarkan soal banding yang sempat dilontarkan sebelumnya. Secara mengesankan, pihak Komite Kasino Spanyol ternyata telah menyetujui gugatan dari tim Pelayos. Kondisi itulah yang memungkinkan Ivan dan yang lainnya untuk bisa kembali bermain roulette di Spanyol. Namun bukannya menuruti keinginan sang ayah untuk pulang, Ivan justru memilih untuk tetap tinggal di Amerika bersama Sui. Setidaknya hingga beberapa waktu ke depan. Tak lama kemudian, sambungan video itu pun berakhir dengan menggantung, tanpa adanya keputusan pasti antara Gonzalo dan si Ivan. Di luar dugaan, intrik internal yang terjadi dalam keluarga Pelayos agaknya telah menyulut kemarahan dari si Sui. Wanita berwajah oriental tersebut nampaknya sudah tak percaya lagi dengan si Ivan. Terlebih Sui juga menganggap Ivan tak memiliki masa depan karena hanya bisa mengandalkan bakat ayahnya saja. Alhasil, ia pun memutuskan untuk pulang dan kembali dengan keluarganya. Dengan kesedihan yang mendalam, Ivan lalu menghubungi ayahnya dan menyatakan akan segera pulang sebagaimana pesan sang ayah sebelumnya. Nah, singkat cerita, Ivan kini telah kembali ke Spanyol dan siap untuk menghabisi kasino milik The Beast. Namun tidak seperti sebelumnya, kali ini The Pelayos turut menjadikan Gonzalo sebagai bagian dari tim. Ia dihadirkan tidak hanya sekedar menggantikan peran Sui saja, tetapi juga untuk merasakan sendiri permainan terakhir yang mereka yakini bisa membuat kasino The Beast benar-benar bangkrut. Kondisi itu juga yang membuat The Beast tertantang untuk terus mengawasi jalannya permainan secara langsung. Ia agaknya tak ingin kecolongan sedikit pun jika terus berada di ruang pengawas dan memilih untuk berada di meja roulette tempat Pelayos bermain. Keberuntungan nampaknya tak lagi berpihak pada Ivan dan timnya. Mereka yang sebelumnya selalu menang dalam permainan roulette malah kini secara terus-menerus mendapat kekalahan. Bahkan seluruh uang yang mereka miliki perlahan mulai habis hingga menyisakan satu chip saja di tangan mereka. Parahnya lagi, Gonzalo yang terlanjur terpancing emosi justru seakan tak mengubris sedikit pun peringatan dari Ivan yang ingin menghentikan permainan mereka. Alih-alih menaruh harapan terakhirnya pada chip tersebut, Pelayos malah kembali kalah dan tak lagi memiliki harapan untuk terus bermain. Namun, siapa sangka cuy,
Kekalahan demi kekalahan Pelayos ternyata hanyalah taktik yang telah dirancang oleh Gonzalo dan Ivan. Secara mengejutkan, kekalahan tersebut justru membuat pemain di meja lain mendapat kemenangan besar. Adalah Sui dan keluarganya yang malam itu sukses memenangkan permainan roulette dalam jumlah yang sangat besar. Alhasil kini bisnis kasino yang dikelola oleh The Beast pun telah berada di ujung kebangkrutannya. Meski tak bisa mengalahkan The Beast secara langsung, namun setidaknya dengan taktik tersebut, Gonzalo berhasil mewujudkan impiannya yang selama ini ingin menghancurkan kasino. Sekaligus juga mencatat sejarah baru dengan kemenangan besar di permainan roulette dalam sejarah keluarga De Pelayos. Dan kisah pada film ini pun berakhir.